Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lilis Rohaeti, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Materi yang akan diberikan yaitu yang berjudul Taat pada Aturan. Untuk materi pertama, membahas tentang KD 3.1 yaitu menganalisis makna Quran Surat An-Nisa ayat 59 serta hadis tentang taat pada aturan. Selanjutnya, setelah mempelajari Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan, diharapkan siswa 1. Dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan dengan baik dan benar. 2. Dapat mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan secara perkata. Selanjutnya, bisa menentukan ilmu tajwid yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 9 tentang taat pada aturan. Selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Selanjutnya, dapat menampilkan contoh perilaku taat pada aturan berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pengertian taat pada aturan. Apa itu taat? Taat berasal dari kata ta'ah yang artinya tunduk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala atau pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau harus setia. Selanjutnya, aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Sedangkan taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin atau yang lainnya. Dimanapun kita berada, pasti ada aturan, seperti di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, kita harus mentaati atau aturan yang berlaku. Seperti dasar hukumnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Ya, kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasul-Nya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terjemah perkata Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang, amanu yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri, dan taatilah pemimpin atau penguasa, minkum di antara kalian. Fa in tanaza'tum, maka apabila kalian berbeda pendapat fi syai'in pada suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara tersebut ilallahi kepada Allah, wa rasuli dan Rasulnya. In kuntum, jika kamu tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun, hal itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan baik akibatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kajian tajwid Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya yaitu mad jaiz munfasil. Alasannya karena mad tabi'i beralis bertemu dengan alif dalam dua kalimat.
alladzina itu mad tabi'i karena sebelum ya sukun berharokat kasroh. A mad badal karena ada alif berpatah tegak. Manu mad tabi'i karena sebelum waw sukun berharokat doma. Ati mad tabi'i karena sebelum ya sukun berharokat kasroh. Allah yaitu lapad Allah dibaca tebal atau lam tafhim, lapan Allah baca tafhim atau tebal, dan alif lam samsiah karena alif lamnya tidak baca jelas. Wa ati mat tabi'i karena sebelum ya sukun barokat kasroh. Yaitu alif lam samsiah karena alif lamnya tidak baca jelas. Sula yaitu mat tabi'i karena sebelum waw sukun barokat doma. Wa mat tabi'i karena sebelum waw sukun barokat doma. Lil yaitu alif lam komariah karena alif lamnya dibaca jelas. Amri yaitu idhar sapawi karena mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar sapawi yaitu ro. Minku yaitu ihfa karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ihfa yaitu kaf. Kumfa yaitu idhar sapawi karena mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar sapawi yaitu fa. Fa'inta yaitu ihfa karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ihfa yaitu ta. Na mat tabi'i karena sebelum alif sukun barokat fathah. Ja tumpi yaitu idhar sapawi karena mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar sapawi yaitu fa. Fi mat tabi'i karena sebelum ya sukun barokat kasroh. Syai'in ya yaitu madlin atau harpulin karena sebelum ya sukun barokat fathah. Infa yaitu ifa karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa yaitu fa. Ruddu mat tabi'i karena sebelum waw sukun barokat doma. Ilallahi yaitu lapan Allah baca tarkik atau tipis, kemudian karena sebelum lapan Allah berharokat kasroh. Kemudian yaitu alif lam samsiah karena alif lamnya tidak baca jelas. Warro yaitu alif lam samsiah juga karena alif lamnya tidak baca jelas atau dibaca sama. Rasuli mat tabi'i karena sebelum waw sukun berharokat doma. Ingku yaitu ifa karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ifa itu kaf. Kuntu ifa juga karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ifa itu ta. Tumtu yaitu idhar sapawi karena mim mati bertemu dengan salah satu huruf ifa yaitu idhar sapawi yaitu ta. Tu'minu yaitu mat tabi'i karena sebelum waw sukun barokat doma. Billahi yaitu lapad Allah baca tarkik atau tipis karena sebelum lapad Allah berharokat kasroh. Dan alif lam samsiah karena lapad Allah karena alif lam tidak baca jelas. Wal yau yaitu madlin karena sebelum waw sukun barokat fathah. Mil'a ya ini alif lam qamariyah karena alif lam baca jelas. A ini mad badal karena alif berpatah tegak. Da itu mat tabi'i karena sebelum alif sukun barokat fathah. Khai madlin juga karena sebelum ya sukun barokat fathah. Ruwa idgham bigunah karena tanwin atau domah tain bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu waw. Asanu ta'wila yaitu mad iwad karena ada patah tain di akhir kalimat dibaca waqaf. Nah, itu anak-anak ya, mudah-mudahan kalian bisa mengulang-ulangnya sehingga bisa menerapkan kajian ilmu tajwidnya. Demikian anak-anak materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.